alasan Sintayong tetap dipertahankan meski gagal di Piala AFF 2022. Pertama, memiliki tugas penting di 2023. Sintayong masih tetap dan harus dipertahankan karena dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan berpartisipasi di 3 ajang bergengsi, yakni Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Dengan waktu yang tak banyak, sulit bagi pelatih baru untuk mengimplementasikan idenya ke Timnas Indonesia. Karenanya mempertahankan Sintayong adalah pilihan terbaik. Kedua, mengalami perkembangan yang signifikan. Di bawah arahan Sintayong, Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dari segi teknis maupun non-teknis, kendati tak pernah meraih gelar juara. Perkembangan ini terlihat dari banyaknya catatan positif Timnas Indonesia seperti lolos Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007 dan juga penampilan gaya permainan yang cantik. Artinya tinggal pemain yang mengimplementasikan tekadnya untuk meraih gelar juara. Ketiga, Timnas Indonesia tengah berproses. Saat ini Timnas Indonesia tengah dalam proses membangun skuad masa depan bersama Sintayong. Hal ini pun dibuktikan dengan banyaknya pemain muda yang dipanggil. Proses ini pun membutuhkan waktu panjang agar bisa menuai hasil maksimal di kemudian hari. Sehingga Sintayong pun layak untuk dipertahankan agar bisa melanjutkan proses yang telah berjalan ini. Timnas Indonesia gagal tembus final Piala AFF 2022, Luis Milla beri respon. Mantan pelatih Timnas Indonesia Luis Milla turut mengomentari kegagalan Timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2022 usai disingkirkan Vietnam. Luis Milla mengaku sedih dengan hasil tersebut. Pelatih yang kini menukangi Persib Bandung itu menyayangkan skuad Garuda terhenti di babak semifinal dan harus merelakan tiket final. Sebelumnya, Mark dan kawan-kawan bermain imbang 0-0 pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentunya dengan hasil Timnas Indonesia kemarin saya sedih, tetapi pertandingan bagus dan Timnas bertanding dengan bagus, tutur pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Kendati gagal melangkah lebih jauh di ajang sepak bola 2 tahunan se-Asia Tenggara itu, Luis Milla mengaku senang dengan penampilan anak didik Sintayong. Menurutnya di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia mulai menunjukkan sebagai tim yang diwaspadai lawan. Di lain sisi, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan fokus Sintayong berikutnya usai gagal di Piala AFF 2022. Nova Arianto menyebut bahwa Sintayong akan langsung mengalihkan fokus kepada target berikutnya, yakni melaksanakan TC Timnas Indonesia U20 yang akan dilangsungkan pada Februari 2023 sebagai persiapan menjelang Piala Asia U20 2023. Ajang yang bergulir pada awal Maret tersebut merupakan untuk level U20, yang berarti Marcelino Ferdinand akan kembali diandalkan. Pada bulan yang sama, tim senior juga akan melakoni laga FIFA Matchday, namun untuk lawan belum ditentukan. Klub Liga Belanda beri kode Pinang Stefano Lillipali. Di tengah kesedihan yang menyelimuti pecinta sepak bola tanah air usai kabar Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022, kabar menggembirakan datang dari pemain naturalisasi Stefano Lillipali. Diketahui pemain Borneo FC tersebut mendapatkan kode dari klub Belanda FC Utrecht.
Lewat akun Instagram resmi klub, FC Utrecht memposting foto Stefano yang masih muda dengan menggunakan seragam klub Belanda tersebut, tepat di hari ulang tahunnya. Sebagaimana diketahui, Stefano Lillipali merupakan pesepak bola kelahiran Arnhem, Belanda pada 10 Januari 1990. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang dan sayap ini memiliki keturunan Indonesia Belanda. Sempat malang melintang di beberapa klub Belanda waktu usia muda. Kiprahnya di Indonesia mulai terdengar pada tahun 2013. Sebab dia mencetak debut bersama timnas Indonesia pada tahun itu. Setelah memperkuat skuad Garuda, dia memilih untuk pindah ke Liga Jepang untuk bermain bersama Consadole Sapporo, klub kasta kedua di negeri samurai. Namun Lillipali hanya bertahan semusim di sana karena diangkut Persija Jakarta pada akhir tahun 2014. Kontraknya sempat diputus Persija dan dia memilih untuk kembali ke Belanda untuk bermain bersama SC Telstar. Usai perjalanan yang panjang tersebut, Stefano Lillipali sempat menjadi andalan timnas Indonesia di era Alfred Riedel dan Luis Milla. Bahkan dirinya sempat beberapa kali mendapatkan kesempatan Sintayong untuk membela skuad Garuda. Sayangnya cedera yang sempat dia terima membuat Stefano tak masuk dalam skema timnas Indonesia di Piala AFF 2022.